Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Wolidia Rahma dengan NPM 2101010013. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Al-Makki wa Al-Madani. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, maka dari itu kita sebagai umat Islam harus mengetahui ayat-ayatnya, dimulai dari di mana turunnya ayat-ayat tersebut. Dan yang tidak kalah menarik adalah Al-Makki wa Al-Madani, yaitu di mana tempat diturunkannya Al-Quran. Nah, etimologi ilmu Al-Makki wa Al-Madani adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang tempat dan waktu dengan cara mengetahui yang mana golongan Makkiyah dan mana yang golongan Madaniyah. Ilmu Al-Makki wa Al-Madani itu sangat penting dipelajari bagi para penafsir ketika akan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar dapat membantu dan memahami dalam penafsiran Al-Makki wa Al-Madani. Banyak definisi atau pengertian yang disampaikan oleh beberapa ulama dan pengertian itu berbeda-beda tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu merupakan suatu ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Badar dan Uhud dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan Madaniyah, yaitu ayat yang diturunkan di kota Madaniyah dan sekitarnya. Surat Al-Makkiyah sendiri terdiri di antaranya adalah surat Al-Fatihah, Al-A'raf, Al-Luqman, dan contoh surat Madaniyah yaitu Al-Baqarah, An-Nisa, dan masih banyak lagi. Mempelajari Makkiyah dan Madaniyah tentunya memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu salah satunya adalah dapat membantu seorang musafir atau penafsir untuk menafsirkan ayat demi ayat yang ada dalam Al-Quran, mengetahui tempat turunnya Al-Quran, dan dapat membantu musafir untuk mendapatkan penafsiran yang baik dan benar. Pelajari Makkiyah dan Madaniyah tentunya memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu salah satunya adalah dapat membantu seorang musafir atau penafsir untuk menafsirkan ayat demi ayat yang ada dalam Al-Quran, mengetahui tempat turunnya Al-Quran, dan dapat membantu musafir untuk mendapatkan penafsiran yang baik dan benar. Dan dari situ pula seorang musafir dapat membedakan manakah ayat yang nakis atau menghapus dan mansukh dihapus maupun ayat takhsis atau menghususkan. Agar dapat mengetahui di mana perbedaan antara surat Al-Makkiyah dan Madaniyah, yaitu ada beberapa ciri-ciri. Di antaranya yang pertama yaitu ciri-ciri surat Makkiyah, di antaranya terdiri dari surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Setiap suratnya mengandung ayat sajdah. Lalu surat Makkiyah mendominasi pembahasan tentang masalah kaidah. Yang keempat, setiap surat di dalamnya terdapat lafaz kala, dan lafaz ini ada 33 kali dalam 15 surat dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya ialah ciri-ciri dari surat Madaniyah. Yang pertama, suratnya lebih panjang-panjang, memiliki ayat yang lebih panjang, biasanya mengandung perdebatan dengan ahli-ahli kitab, mengandung ketentuan faraid dan had, dan biasanya ayat-ayatnya itu tuh banyak. Dalam sejarah turunnya Al-Quran dikenal dua jenis, masing-masing memiliki ciri tersendiri, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Ayat yang diturunkan pada ciri Makkiyah, hampir seluruh pembahasannya menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang pada umumnya menjelaskan tentang orang-orang yang musyrik
yang membuat banyak ibarat dan perumpamaan, serta mengarah pada pola pikir dan peninggalan nenek moyang. Jadi pembahasan surat Makkiyah dan Madaniyah kebanyakan menjelaskan tentang manusia-manusia yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ciri daripada surat Madaniyah umumnya mengarah pada pembinaan kehidupan manusia, sehingga ayatnya mendominasi tentang isi persoalan hukum dan berbagai hubungan seperti hukum rumah tangga, kehidupan sosial, hukum sesama manusia, dan lain-lain. Lalu, Islam merupakan agama dakwah dalam artian jika seseorang memiliki ilmu, maka ia dianjurkan untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada saudara yang lainnya. Seperti contohnya, ada seseorang mahasiswa yang mendapatkan ilmu dari perkuliahannya, maka dia dianjurkan untuk membagikan ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitarnya, agar ilmu tersebut mengalir dan tidak akan ada habisnya. Begitu juga sama dengan dakwah. Dakwah pun begitu. Langkah yang digunakan dalam penyampaian dakwah boleh membawa kepada tidak berminatnya mad'u atau terbitnya benteng pemisah di antara mad'u dan Islam. Maka dari itu, ilmu Mangki dan Wadani sangatlah penting, merupakan salah satu cabang ilmu yang wajib dipelajari oleh para pendakwah dalam memahami metode dakwah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa metode dakwah Mangki dan Wadani itu sangat sesuai dengan metode dakwah yang harus dipelajari guna memperbaiki kinerja seorang dakwah. Jadi, ilmu al-Makki wa al-Wadani ini juga sangat penting bagi seorang pendakwah. Tidak hanya penting bagi seorang penafsir, tapi seorang pendakwah juga dianjurkan mempelajari dan mengetahui apa itu ilmu al-Makki wa al-Wadani. Tidak hanya menganjurkan, tapi lebih ke penting. Kembali lagi kepada Jadi intinya Makkiyah adalah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan itu Madaniyah sebaliknya dari Makkiyah, yaitu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Karena pada umumnya surat Al-Quran dibagi dalam dua kategori yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama pun memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hal tersebut. Sebagian ulama mengatakan jumlah surat Makkiyah ada 94 surat, sedangkan Madaniyah ada 20 surat. Lalu selanjutnya yaitu kewajiban kita sebagai umat muslim, selain mengimani dan membaca dan memahami apa kandungan yang ada dalam Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu mengamalkan dan mendakwahkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Jadi sebagai umat muslim, kita tidak dianjurkan hanya mengerti bacaannya saja, tapi lebih baik mengerti apa yang terkandung dalam Al-Quran. Selamat datang di website Bengkalis. Mengingat betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan umat muslim, dan Al-Quran dapat menjadi penolong bagi semua orang yang mengimani dan mengamalkannya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang ayat-ayat Mekah dan Madinah merupakan bagian terpenting dalam Al-Quran.
Hal ini juga bukan saja merupakan kepentingan sejarah ya, melainkan juga untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan. Sebagian surat di dalam Al-Quran berisi ayat-ayat dari kedua periode tersebut, dan dalam beberapa hal muncul perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kamu tuh jangan kayak gitu. Bagaimana juga zaman sekarang sudah secara keseluruhan memang sudah berhasil disusun suatu pola pemisahan atau pembagian antara Makkiyah dan Madaniyah yang baik dan benar, dan telah digunakan secara meluas secara ilmu tafsir dan dijabarkan dalam bukti-bukti internal yang ada dalam teks Al-Quran itu sendiri. Dapat diperjelas agar dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan tahapan-tahapan secara umum, lalu mendorong keyakinan yang kuat agar dapat mengetahui fase-fase dakwah yang Islamiyah yang telah ditempuh oleh Al-Quran secara bertahap, lalu agar dapat mengetahui keadaan lingkungan, situasi, kondisi masyarakat pada waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran, agar dapat mengetahui gaya bahasa yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan hanya kepada Allah mohon pengampunan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.